bukan Tuan Guru, bukan Abdul Somad. Yang pertama dapat naungan di aras di padang mahsyar. Yang pertama dapat naungan adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Doakan supaya Deli Serdang dapat pemimpin yang adil. Deli Serdang itu dua kerajaan besar. Pertama kerajaan Delhi. Kalau mau menengok mana peninggalan kerajaan Delhi, tengoklah. Jadi ikon kota Medan, Istana Maimun, masjidnya Masjid Al-Masun. Saya ceramah di UISU, Universitas Islam Sumatera Utara. Kebetulan ada Raja Muda Delhi di situ, almarhum sudah meninggal, Allah maafir lahu warhamhu. Saya dipanggil sama Raja Muda, sini Ustadz Somad. Ada apa Raja Muda? Itu Masjid Raya Al-Masun Medan itu didirikan oleh datuk moyang kami Sultan Delhi. Ustadz tahu siapa yang mencari letak tempat masjid itu? Saya tak tahu Raja Muda. Yang menunjukkan letak masjid itu adalah moyang Ustadz Abdul Somad. Itu kata Raja Muda Delhi. Jadi nanti kalau ada orang bertanya ke Bapak Ibu, ngapai Abdul Somad malam-malam ini ceramah ke Deli Serdang? Aku datang kemari bukan sebagai tamu, tapi sebagai tempat dulu moyangku pernah menunjukkan letak masjid Delhi. Jelas? Kalau ditanya orang bisa jelaskan? Kalau bisa jelaskan, kalau tak bisa gak usah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, moyang saya punya istri namanya Maimunah, asalnya dari Serdang. Jadi Delhi dan Serdang punya ikatan emosional dengan saya. Paham? Jelas? Nah, ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Abdul Somad ceramah tentang pedulinya pada pendidikan agama. Masukkan anak ke sekolah Islam. Penting apa tak penting? Penting. Tapi kalau tidak ada support, tidak ada bantuan dari bupati, dari wakil bupati yang peduli kepada pendidikan agama, jadi apa tak jadi? Tapi ada orang tidak usah ceramah, tidak usah pakai ayat, tidak usah tabligh akbar, tak perlu pakai sound system, cukup dengan tanda tangannya. Sekolah MDA, sekolah agama dibantu melalui APBD Kabupaten Deli Serdang. Bisa apa tak bisa? Apa ini? Surat perjanjian antara Abdul Somad dan Pak Yusuf dan Pak Bayu. Abdul Somad mau menyampaikan tausiah dengan syarat satu, kalau Pak Yusuf dan Pak Bayu terpilih jadi bupati, supaya membantu pendidikan Islam TK, SD, SMP di Deli Serdang. Kalau Pak Yusuf, Pak Bayu duduk, maka memberikan honor, gaji, insentif guru mengaji, penggali kubur, penyelenggara jenazah. Kalau Pak Yusuf, Pak Bayu duduk, maka santri-santri yang hafal Quran berprestasi, beri beasiswa untuk belajar. Kira ditandatangani oleh Pak Yusuf, Ustadz Abdul Somad, di atas materai tidak 6.000 lagi, udah naik 10.000 sekarang. Tanda tangannya jelas. Kira-kira menurut Bapak Ibu bagus apa tak bagus ini? Setuju apa tak setuju? Itulah tujuan saya menyampaikan. Tunggu dulu.
Itulah tujuan saya menyampaikan malam ini, supaya Bapak Ibu jangan mau jadi ustadz yang mendorong mobil mogok, mobilnya jalan, say goodbye. Betul? Saya udah lama kenal dengan Pak Yusuf, dengan Pak Bayu. Pak Yusuf ini orangnya baik, orangnya jujur, tapi saya tidak mau kalau ditanya orang, ada hitam di atas putih, ada tanda tangan, ada materi 10.000, ada, mana dia? Itu loh udah diambil tadi. Jelas? Bisa dijelaskan pada orang yang tak tahu? Nah, ini videonya nanti tonton di channel ini. Hidup kameranya. Alhamdulillah. Itu hidup. Alhamdulillah. Soal hidup juga mantap. Ada pulsanya. Soalnya di beberapa tempat saya ceramah banyak kamera. Pas selesai, tolong potong video pendek-pendek, share. Apa kata dia? Mohon maaf Pak Ustaz, mati kameranya tadi. Terus kenapa kalian pasang? Itu gaya-gaya aja. Saya ke Sumatera Utara ini dalam setahun cuman sanggup datang 4 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Setahun tak sanggup saya masuk ke kecamatan, ke desa, ke kelurahan Deli Serdang. Maka cara yang paling ampuh, paling bagus adalah saya dukung bupati yang peduli pada pendidikan. Jelas? Apanya yang jelas? Bahwa saya memberikan dukungan saya pada Pak Yusuf dan Pak Bayu karena mereka peduli kepada pendidikan anak-anak kita. Ini anak-anak kita yang hijau, tapi bajunya kuning Pak Ustaz. Tadi waktu saya jalan dari sana, mengulurkan tangan dari celah-celah besi. Apa yang Ustaz rasakan waktu menyalami mereka? Mereka ini anak-anak yang bersih, anak-anak yang perlu mengaji, anak-anak yang perlu pendidikan agama yang baik, supaya akidahnya benar, supaya berakhlakul karimah. Tapi kalau tidak diperdulikan, ancaman anak kita luar biasa. Narkoba, ganja, sabu-sabu, pil anjing gila. Mau mabuk tak ada duit, makan kecubung, mati. Mau mabuk tak ada duit, beli kopi, tuang spiritus, mendidih. Spiritus untuk lampu strongkeng. Itu yang diminum pula, bukan mabuk, menggelegak jantung tuh, nyari paret, masuk, mati. Paling murah lagi mabuk, pergi ke tempat jual bangunan, beli lem kambing. Nah, dihirup 2-3 hirup. Dihirup hari ini, besok baru mabuk. Ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng, kelepak, ketepak. Saya tidak takut sama Pak Kapolsek, saya hanya takut pada Allah. Ya Allah, selamatkan anak-anak di Deli Serdang ini dari perbuatan dosa dan maksiat, ya Allah. Saya tak sanggup masuk ke masjid-masjid, masuk ke surau, langgar musalla. Maka cara saya adalah saya cari mana calon-calon bupati yang peduli pada pendidikan agama. Saya minta perjanjian hitam atas putih, dukung untuk pendidikan, dan mereka mau bersetuju. Allah menjadi saksi, malaikat menjadi saksi, dan Bapak Ibu semua yang hadir malam ini menjadi saksi. Siap menjadi saksinya? Allahu Akbar. Inna sam'a, dengar baik-baik, wal basar, tengok baik-baik, pandang, tengok, dengar, pikirkan. Saya nih Pak Ustadz, telinga saya tak tajam, kenapa? Pekah. Mata saya tak tajam, kenapa? Rabun. Saya tak ngerti Pak Ustadz, saya mau nanya sama Ustadz, mana yang saya pilih? Kalau Tuan pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau udah ada kawan Ustadz Somad, jangan lagi ke yang lain. Jelas? Berapa nomornya? Udah hafalnya kalian semua. Wudhu berapa kali? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pendidikan paling penting.
latus alunna yauma idzin anin. Ibu, saya tanya tapi jangan jawab. Saya tidak mau mencari kelemahan bapak, suami, ibu, kepala rumah tangga. Saya tak mau mempermalukan mereka. Coba ibu ingat kapan terakhir mereka membangunkan ibu malam untuk sholat tahajud. Jangan jawab. Memang lakiku Pak Ustadz tiap malam dia membangunkan saya. Untuk apa? Minta buatkan kopi, nonton bola. Memang laki saya membangunkan saya Pak Ustadz. Untuk apa? Bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam. Keterangan, kencing, 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 kencing. Tanggung jawab kalian laki-laki, kepala rumah tangga, sebagai ayah, pendidikan istri. Alhamdulillah, saya tengok anak kecil pun tengok anak kecil pakai jilbab. Ada yang tak berjilbab, oh laki-laki. Masya Allah, tabarakallah. Mendidik anak dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Malam ini kita sedang membuat sejarah untuk anak-anak kita. Ini anak-anak yang sekarang umur 10 tahun, 2024 dia datang, umur 10 tahun, 2034, 2044, 2054. Tahun 2054 saya datang lagi kemari, mereka sudah jadi polisi, tentara, hakim, jaksa, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Tengoklah kuatnya amin. 2054 saya datang kemari, sekarang umur 27. 2054. Sekarang umur 47. 47, 57, 67, 77. Wah, 2 kali ya. 2054 saya datang kemari, mereka yang jadi ketua panitianya. Bapak Ibu masih yakin ada tablik akbar tahun 2054 di sini? Insya Allah. Saya masih yakin, hakul yakin, ainul yakin dengan mata kepala saya. Kenapa? Mereka ini yang akan jadi panitianya nanti, insya Allah. Amin. Amin. Ini nanti mereka ini sekolah, kuliah, S1, S2, S3, S-Telet, S-Cendol, S-Doger, S-Bandung. Habis itu dia pun nikah. Habis itu istrinya nanya, abang, iya, kampung abang di mana? Abang dari Bulu Cina. Ada orang Cina situ? Nggak ada, bulunya aja. Di mana tuh bang? Di Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Oh, masa kecil abang gimana dulu? Kami malam-malam tablik akbar penuh tanah lapang. Siapa yang ceramah? Yang ceramah itu almarhum Ustadz Abdul Somad. Itulah kalian nggak pandai menjaga perasaan. Cerita almarhum kalian ketawa pula. Apa salahnya kalian pura-pura sedih? Malam ini kita sedang membuat sejarah untuk anak-anak kita. Di tempat lain, anak lajang menikah, ditanya sama istrinya, bang, gimana masa kecil abang? Aku dulu dibawa ayahku nengok penyanyi dangdut. Pentasnya tinggi, rok penyanyinya pendek. Nampak celana dalamnya merah. Astagfirullahaladzim. Apa kata penyanyi itu di atas? Siap digoyang. Oh, goyang semua gigi atuk-atuk di bawah. Yang menonton di bawah orang tua menengok menganga gini. Nengok penyanyi dangdut meniti air liur. Menengok bini meniti air mata. Mau jadi apa anak-anak kita? Mau jadi apa masa depan mereka? Alhamdulillah, Deli Serdang, zaman modern, milenial, tetap masih ada orang pengajian. Alhamdulillah. Aku nggak mau pengajian. Kenapa? Nanti di tempat pengajian aku orangnya sesak pipis, payah. Disediakan WC portable. Kencing warna biru, kencinglah kalian dalam. Tapi jangan lama-lama, karena kalau lama-lama nanti tiba-tiba pas buka pintu rupanya udah pindah tempat. Setelah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tak mau ikut pengajian. Kenapa? Karena tak disediakan karpet, duduknya di atas tanah. Yang di bawah, yang tidak pakai pentas, yang tidak pakai karpet, yang tidak pakai hambal. Kalian saudaraku yang di bawah, Ustadz Somad yang di atas pentas, karpetnya 2 lapis.
belum tentu lebih mulia. Boleh jadi kalian yang di bawah lebih dulu masuk surga daripada Ustaz Abdul Somad. Ini aminkan orang ini pula. Lama mau pulang aku cepat. Memang nggak bisa orang Amparan Perak ini diajak bersandiwara ya. Jujur kali orangnya. Mudah-mudahan bapak ibu anak cucunya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bapaknya soleh, ibunya soleh, anaknya soleh dan solihah. Bapaknya genderuwo, emaknya mak lampir, anaknya tuyul. Anak-anak pula bisa datang pengajian. Anak-anak bisa datang. Ini datang malam ini ada yang dikasih sembako ini. Ini datang malam ini ada yang disawer duit serangan fajar ini. Semuanya datang lillahi. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil